Anggap aku adalah abangmu, abang yang gak pernah berjumpa di dunia nyata, namun selalu ngasih saran untukmu, adik-adikku yang lebih muda, agar gak salah langkah dalam kerasnya dunia ini. Sebelum itu aku mau bertanya, pernah gak kamu ngerasa kalau sewaktu orang mengobrol atau kamu sendiri yang ngobrol dengan lawan bicara, tapi gak didengarkan, dan malah jadi bete karena serasa gak dihargai? Kamu wajib nonton video ini sampai habis. Dunia yang sibuk dengan notifikasi dan obrolan ringan, kemampuan untuk benar-benar mendengarkan menjadi langka dan sangat berharga. Mendengar secara cerdas bukanlah kegiatan pasif, melainkan seni aktif yang membangun koneksi secara mendalam. Ini adalah keterampilan super di era yang penuh dengan distraksi. Catat baik-baik. Langkah pertama dan yang paling mendasar adalah singkirkan gadgetmu. Letakkan ponsel di dalam tas, matikan notifikasi, dan arahkan seluruh tubuhmu kepada lawan bicara. Kontak mata dan bahasa tubuh yang menghadap menunjukkan bahwa mereka adalah prioritasmu saat ini. Kehadiran penuh adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan di zaman yang selalu terburu-buru ini. Kedua, dengarkan untuk memahami, bukan untuk menjawab. Ini adalah inti dari mendengar secara cerdas. Kebanyakan orang hanya mendengar sambil menyusun balasan di kepalanya. Ubah pola pikir itu. Fokuslah sepenuhnya pada memahami cerita, perasaan, dan perspektif lawan bicara. Biarkan mereka menyelesaikan kalimatnya tanpa dicela. Tujuanmu adalah untuk masuk ke dalam dunianya, bukan untuk segera keluar dengan solusimu. Ketiga, berikan isyarat verbal dan non-verbal yang merespon. Tunjukkan bahwa kamu mengikuti alur ceritanya dengan isyarat kecil. Anggukkan kepala sesekali, gunakan kata-kata penegas seperti oke, saya paham, atau lalu. Ekspresi wajah juga sangat penting. Tunjukkan empati melalui senyuman atau raut wajah yang sesuai dengan emosi yang mereka sampaikan. Isyarat ini memberitahu kalau orang yang berbicara sangat-sangat didengar. Keempat, ajukan pertanyaan yang menggali lebih dalam. Pendengar yang cerdas tidak hanya menerima informasi, mereka menjelajahinya. Ajukan pertanyaan terbuka yang mendorong lawan bicara untuk merefleksikan atau menjelaskan lebih jauh. Contohnya, bagaimana perasaanmu tentang hal itu? Atau apa yang paling menantang dari situasi tersebut? Pertanyaan seperti ini menunjukkan ketertarikan genuine dan membantu kamu memahami akar permasalahannya. Yang kelima, refleksikan dan ringkas untuk konfirmasi. Pemahaman setelah mereka selesai atau pada jeda yang tepat. Coba rangkum dengan kata-katamu sendiri. Kata-kata seperti, jadi yang saya tangkap adalah bla 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 bla. Apakah maksudmu bla 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 bla? Atau jika tidak salah, kamu merasa bla bla bla. Teknik ini memastikan kalau kamu itu nggak salah menangkap pesan dan membuat lawan bicara merasa bahwa pesannya benar-benar sampai. 6. Tahan diri untuk tidak langsung menawarkan solusi kecuali diminta. Tahan keinginanmu untuk langsung memberi nasihat atau menceritakan pengalaman pribadimu. Seringkali orang hanya perlu didengarkan dan divalidasi perasaannya, bukan diselamatkan. Sebuah kalimat seperti itu pasti situasi yang sangat sulit, jauh lebih powerful daripada memberikan 5 solusi instan yang tidak diminta. Amati yang terucap. Bahasa tubuh dan emosi pendengar yang benar-benar cerdas memperhatikan hal-hal di balik kata-kata. Perhatikan nada suara, perubahan ekspresi wajah, gestur tangan, atau bahkan keheningan yang bermakna. Apakah kata-katanya santai tetapi raut wajahnya cemas? Bahasa tubuh seringkali mengatakan lebih banyak daripada kata-kata. Menangkap sinyal ini memberimu pemahaman yang lebih utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Menjadi pendengar yang cerdas mengubahmu dari seorang partisipan biasa dalam percakapan menjadi seorang mitra yang dicari dan dihargai. Ini adalah cara paling halus namun ampuh untuk membangun kepercayaan, mempelajari hal baru, dan menunjukkan rasa hormat yang dalam kepada orang lain. Di lautan suara, jadilah pendengar yang membuat orang lain merasa bahwa merekalah satu-satunya orang yang berbicara. Jadi, gimana menurut kamu tentang fenomena ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.